Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita awali dengan membaca istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad dan munajat untuk seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita baca bersama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Qasidah Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Qasidah Ahlul Badr. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qasidah tombo waton. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya barakanca pria wanita aja mengaji syariat belaka gur pintar dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa daraji atfatan ya jiratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 9. Taib. Halaman 9 syurutut tayammum. Syarat-syarat at-tayammum. Ada asbab, ada syurut. Sekarang syurut ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila an qala syurutut tayammum 'asyratu. Halaman 9 baris yang ketiga dari bawah. Halaman 9 baris ketiga dari bawah. Syurutut tayammum. Syarat-syarat tayammum. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengingatkan kembali dan merangkai puzzle yang mungkin agak tercerai-berai. Bahwa kita mempelajari tentang babut taharah, tentang kesucian. Kita sebelum melaksanakan ibadah harus suci. Suci dari apa, Beb? Suci dari dua hal. Pertama, suci dari najis. Kedua, suci dari hadas. Sudah kita pelajari, ini hanya mengingat kembali. Suci dari najis. Najis itu ada bendanya yang keluar dari jalan depan, air seni, pipis itu najis. Yang keluar dari jalan belakang, air besar itu najis. Kita harus suci dari najis, maka harus suci dari benda-benda tadi. Ketika selesai membuang air kecil, air besar,
maka kita bersuci. Organ kita yang dilewati oleh air kecil dan air besar disucikan dengan air. Air menjadi media alat untuk mensucikan organ kita yang tercemari oleh najis. Maka yang pertama, suci dari najis. Cara bersucinya dengan menghilangkan benda yang najis. Media alatnya adalah dengan air. Ini yang pertama, suci dari najis. Suci yang kedua, suci dari hadas. Kalau hadas tidak ada bendanya, kita tidur, maka wudu kita batal. Kita hadas kecil, mana bendanya? Ya enggak ada bendanya. Kita bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, wudu kita batal. Maka kita hadas kecil, mana benda hadas kecilnya? Ya enggak ada. Kita buang angin, maka wudu kita batal. Apakah anginnya najis? Enggak najis, wong kita enggak cebok setelah buang angin kok. Tetapi kita batal wudu dalam kondisi hadas kecil. Hadas kecil enggak ada bendanya. Hadas tidak ada benda. Tapi kalau najis ada bendanya. Oke. Hadas kecil dihilangkan, diangkat dengan dengan wudu. Wudu dengan air. Yang kedua, ya suci dari hadas besar, diangkat dengan cara mandi besar. Nah, hadirin hadirat, bersuci itu dengan air. Dengan air. Nah, kita sampai pada bab ketika kita mau berwudu atau ketika kita mau mandi besar, ternyata satu, tidak ada air. Mau wudu nggak ada air, bagaimana? Mau mandi besar nggak ada air, bagaimana? Maka alternatif pengganti air adalah debu. Itulah yang kemudian dalam istilah fikih hukum Islam disebut dengan tayamum. Tayamum itu alternatif pengganti wudu. Tayamum itu pengganti mandi besar, mandi janabah ketika seseorang tidak bisa wudu, tidak bisa mandi besar. Apa penyebabnya? Satu, bisa jadi memang tidak ada air. Enggak ada air sama sekali. Ya sudah. Wudu kita diganti dengan tayamum. Mandi besar, mandi janabah diganti dengan tayamum. Kedua, ada air. Ada air, tetapi jumlahnya amat sangat sedikit dan terbatas. Air itu dipergunakan untuk minum kita yang masih hidup. Kalau kita wudu dengan air, enggak ada air, kita enggak bisa minum. Enggak bisa minum, wafat, meninggal dunia. Ada air, tapi dipergunakan untuk konsumsi manusia, untuk minum, untuk masak. Atau ada air, tapi air ini kita pergunakan untuk memberi minum bagi hewan-hewan ternak kita. Saya bisa minum air, masih ada sisa. Kalau tak buat wudu, hewan-hewan ternak saya punya peliharaan, ya juga butuh air. Bagaimana? Loh, air itu loh buat hewan. Kita diganti dengan tayamum. Ada air tapi jumlahnya terbatas. Yang ketiga, ada air tapi saya sakit. Lain cerita sudah. Airnya banyak, melimpah ruah luar biasa. Tetapi saya sakit. Kalau saya memaksakan diri wudu dengan air, maka sakit saya akan semakin menjadi-jadi dan tambah parah. Tidak mari-mari. Gak sehat-sehat. Oke, dalam hal ini engkau boleh tidak menggunakan air, tapi berganti dengan tayamum. Nah, ini gambaran tentang tayamum. Nah, hari ini halaman ke-9 baris yang ketiga dari bawah. Faslun, pasal berikutnya. Syurutut tayammum, syarat tayamum. Ketika akan tayamum, syarat-syarat ini harus dipenuhi. 1. An yakuna biturabin. An yakuna biturab. Turab itu artinya tanah.
Turab itu artinya debu. Debu. Pakai tanah atau pakai debu. Kalau debu, yo debu. Mungkin di atas. Mungkin ya. Di atas ini apa namanya? Di atas pintu itu mungkin ada pegang-pegang debu. Itu debu. Atau di depan jalan yang tidak beraspal, tidak paving, tanah. Tanahnya mengandung debu. Tayamum itu pakai debu. Pakai debu. Pakai bedak boleh enggak? Beb, ini enggak ada debu, adanya bedak. Adanya bedak. Bukan sama, Beb, lembut. Sama kayak debu lembut. Malah enak pakai bedak, banyak dan lebih cantik. Boleh enggak, Bu? Boleh enggak, Bu? Enggak boleh. Debu bukan bedak. Pakai debu. An yakuna biturab. Yang kedua, an yakuna turabu tahiran. An yakuna turabu tahiran. Yang kedua, hendaklah tanah atau debu itu suci. Suci. Beb, apakah ada debu yang tidak suci? Mungkin saja ada. Tayamum nyari tanah. Di mana? Nyari tanahnya di kandang sapi. Mungkin punya sapi banyak, punya kambing banyak. Mau kemana? Mau tayamum, nyari tanah debu di mana? Di kandang sapi, di kandang kambing. Nah, yaitu resiko kecampuran dengan kotoran kambing dan kotoran sapi. Maka ini tanah, ini debu, tapi kesuciannya dipertanyakan. Atau nyari tanah di mana? Kuburan. Nyari tanah tapi di kuburan. Ini juga masalah. Kenapa masalah, Bib? Karena bisa jadi ada jenazah. Ada jenazah, ada mayit para leluhur kakek buyut terdahulu yang kemudian sudah berubah menjadi tanah. Sudah berubah menjadi tanah, sedangkan ketika gali kubur itu tanah yang di bawah diangkat ke atas sehingga ada liang lahat, jenazah dimasukkan, ditutup lagi. Nah, ini yang menyebabkan tanah kuburan itu dipertanyakan. Kenapa? Khawatirnya tanah itu sudah bercampur dengan jasad. Oke. Yang pertama harus dengan tanah atau debu, yang kedua tanah debunya yang suci. Yo di atas lemari kayak, atau di atas pintu kayak, atau di tanah-tanah biasa depan rumah ini boleh. Tembok-tembok mungkin ya. Bisa. Kemudian yang ketiga, wa an la yakuna musta'malan. Wa an la yakuna musta'malan. Debunya memang debu yang apa namanya, Bu? Belum dipakai. Nah, debunya belum dipakai. Maka andai kata di situ tadi ada orang pakai tanah, pakai debu di situ. Dia tayamum di situ. Kemudian ada orang kedua, ada bekasnya nih. Berarti di sini ada debu. Tak pakai ya enggak bisa. Kenapa? Karena itu debunya sudah dipakai. Cari sampingnya bergeser sedikit yang belum dipakai. Yang ketiga, wa an la yukhalituhu daqiqun wa nahwu. Ini yang ketiga. Debu tadi memang debu murni, la yukhalituhu daqiq, tidak tercampur dengan tepung atau yang semisalnya. Tidak tercampur dengan tepung. Seumpama kerja di pabrik roti. Kerja di pabrik roti. Namanya pabrik, bongkar muat tepung. Muat tepung diangkat di karung, dimasukkan ke dalam gudang atau dari gudang dibawa ke tempat produksi. Kadang-kadang ada tepung-tepung yang sedikit tercecer di tanah. Lah ya, jangan pakai debu yang campur dengan tepung. Wah, lumayan ini, Rek. Debu campur tepung lumayan, ketok putih sedikit wajahin jadinya. Enggak. Harus tanah atau debu murni yang tidak kecampuran dengan tepung. Kemudian wa an
yaqsidahu. Yang kelima, hendaklah ia memang bermaksud untuk tayamum. Bermaksud tayamum. Artinya debu itu Anda dengan sengaja dengan tangan menempel ke wajah. Memang saya bermaksud untuk, memang niat tayamum. Bukan seumpama di siang hari yang musim panas, kemudian anginnya bertiup dengan kencang, yang kadang-kadang angin yang kencang itu menerpa tanah, kemudian jadi debu yang berterbangan kemana-mana. Terus, wah ini mumpung ada debu, tak tayamum sisan. Itu tidak dimaksud itu. Tapi memanfaatkan debu yang terbang karena angin. Tidak itu. Tetapi memang niat debu tadi, Anda bermaksud mengambil debu untuk tayamum di wajah. Yang keenam, wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi. An yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Hendaklah ia dengan sengaja dan niat bermaksud mengusap wajahnya. Tempel, kemudian Pak, tangan ya, Bu, tangan ya. Bagaimana Beb? Yo, cari tempat yang kira-kira berdebu. Katakanlah ini berdebu. Tes, tempelkan dengan debu. Kemudian ditepuk dikit. Kemudian yamsah wajhahu. Diusapkan ke wajah. Merata. Wes merata, baru diangkat. Jelas? Satu. Kemudian wayadaihi bi dharbatain. Kemudian mengusap kedua tangannya dengan 2 kali. Artinya tangan satu. Kemudian yang satu. Jelas Bu, anggap aja jelas wis. Indonesia banyak air, jarang tayamum. Wajahnya satu, kemudian kedua tangannya masing-masing satu. Kemudian wa an yuzilan najasah awalan. Hendaklah ia menghilangkan najis kalau ada najis. Kalau di wajahnya ada jerawatan berdarah. Bersihkan dulu jerawatnya, darahnya dihilangkan dulu, baru tayamum. Kemudian an yuzilan najasa awalan. Kemudian wa an yajtahida fil qiblah. Sebelum tayamum dia juga sudah tahu arah kiblat. Kiblat ini salatnya nanti kemana. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Dan hendaklah tayamum itu setelah masuk waktu. Artinya sudah adzan, Bu ya. Artinya sudah adzan. Ketika sudah adzan baru panjenengan boleh tayamum. Beb tak siap-siap, Beb. Maksudnya bagaimana? Saya tak tayamum sekarang sambil menunggu adzan. Oh, enggak boleh. Adzan dulu masuk waktu baru tayamum. Kemudian wa an yatayammama di kulli fardhin. Dan hendaklah ia melakukan tayamum setiap sholat fardu. Jadi 1 kali tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat fardu. Andai kata tadi adzan maghrib kemudian kita tayamum. Alhamdulillah Beb, sudah tayamum saya suci. Alhamdulillah. Saya tadi baca waqiah, baca Quran. Bagus, saya punya tayamum. Saya tadi sholat ba'diyah maghrib. Bagus. Kemudian adzan isya. Kemudian adzan isya. Kemudian saya sunnah qabliyah. Boleh. Tapi kalau sholat fardu isya tidak boleh. Tidak bisa. 1 tayamum hanya berlaku untuk 1 sholat fardu. 1 tayamum hanya berlaku untuk 1 sholat fardu. Maka nanti kalau masuk sholat isya, adzan kemudian saya belum ngentut, Beb. Masih ada, tidak batal tayamumnya. Iya.
Tapi satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Maka begitu masuk waktu sholat isya, silahkan tayamum lagi. Ini yang berkaitan dengan syarat sahnya tayamum. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Lanjut, Bu, Pak. Berikutnya halaman ke-10 baris ketiga dari atas. Faslun furudut tayammum. Fardu tayammum. Hal ini merupakan yang harus dilakukan ketika kita tayammum. Faslun, pasal. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum khamsah. 5 hal ini harus dilakukan ketika tayammum. Al-awwalu naqlut turab. Naqlut turab artinya memindahkan debu dari tanah dengan tangannya ke wajah. Harus perbuatan kita memindahkan debu ke wajah. Maka tidak boleh tadi sisan wis mumpung akeh angin. Sekalian saja mumpung angin bertiup dengan kencang, debu di mana-mana. Nawaitu tayammum. Tetapi naqlut turab, Anda memang benar-benar memindahkan debu itu, usaha Anda ke wajah. Yang kedua, an-niyah. Niat. Sudah jelas niat. Kemudian ats-tsalitsu mashul wajhi. Mashul wajhi, mengusap debu yang di tangan, kemudian diusapkan di seluruh wajah. Diusapkan seluruh wajah. Sekali usap diratakan, cukup sekali. Mashul wajhi. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqain. Mengusap kedua tangan sampai batas siku. Ya. Tangan sampai siku. Diusap dari ujung jari mundur sampai ke siku, kemudian balik ke depan lagi. Yang sebelah sini juga debu, tempelkan dari atas, tarik ke belakang sampai siku, Bu, diputar begini, kemudian yang sini. Jelas? Jelas? Ya apa? Coba, ayo, coba. Dari atas, ditarik, diusap dengan debu sampai ke siku, diputar, kemudian maju lagi ke depan. Atas, Bu. Ini bawah, jelas. Dari atas, putar ke bawah. Jelas? Coba. Dari atas, usap sampai siku, diputar, kemudian ke bawah. Jelas? Oke. Mashul yadaini ilal mirfaqain. Al-khamisu at-tartib bainal mashatain. At-tartib bainal mashatain. Ya tertib setelah wajah kemudian kedua tangan. Tidak boleh dibalik, tangan dulu kemudian wajah. Baik, ini berkaitan dengan faslun mubtilat tayammum thalath. Mubtilat tayammum thalath. Yang membatalkan tayamum ada 3. Ma abtalal wudu. Yang pertama, ma abtalal wudu. Apapun yang membatalkan wudu, maka dia juga membatalkan tayamum. Tidur membatalkan wudu, maka ya tidur juga membatalkan tayamum. Buang angin membatalkan wudu, maka buang angin juga membatalkan tayamum. Bersentuhan kulit ajnabiyain kabirain biduni hail. Bersentuhan kulit 2 orang dewasa yang bukan mahram tanpa pelindung, kulitnya bersentuhan, maka membatalkan wudu, juga secara otomatis membatalkan tayamum. Ma'abtalul wudu, apapun yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Kemudian ar-riddatu murtad, keluar dari agama Allah, keluar dari agama Islam, membatalkan wudu. Kemudian wa tawahumul ma'in tayammama li faqdi. Lah ini bahaya. Bapak Ibu, ini yang ketiga, mohon diperhatikan. Termasuk yang membatalkan tayamum adalah tawahum. Waduh, tawahum. Al-wahm. Ada al-wahm, ada asyak.
ada al-yaqin. Ini kembali ke pelajaran apa? Pelajaran apa? Astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullahaladzim, ilmu kalam. Ilmu kalam atau kalau enggak ilmu kalam ya mantik. Dasar-dasar ilmu mantik. Pak, Bu, ada mana tawahum atau al-waham? Al-waham itu artinya keraguan, ragu. Kemudian ada asyak. Syak itu juga ragu. Bedanya apa, Beb? Kalau asyak itu 50-50. Syak itu ragu-ragu. Syak itu ragu. 50-50. Was-was. Kalau waham itu, waham itu di bawahnya syak. Contoh ya, ini ada air atau tidak? Kira-kira 50-50. 50% dalam hati saya mengatakan tidak ada air, 50% dalam hati saya mengatakan ada air. Itu syak. Separuh-separuh. Tapi di sini tawahumul ma. Tawahum itu waham. Waham itu lebih rendah. Artinya 30% saya menganggap ada air, 70%-nya tidak ada air. Bukan syak ya. Kalau syak itu 50-50 loh ya. Ini tawahum, waham. Waham itu di bawahnya syak. Artinya terbersit dalam hati kemungkinan kecil. Waduh, kemungkinan kecil ada air ini. Loh, itu membatalkan tayamum. Tapi kan kemungkinan kecil, tapi kan kemungkinan walaupun kecil itu membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Lantas bagaimana, Beb? Jangan pernah punya perkiraan walau kecil. Jadi kalau sudah tayamum, nama itu tayamum, tidak ada air, blas. Ngono wis. Loh kok tayamum ini gak ono banyu? Meneng. Gak ono banyu, meneng. Kenapa? Kalau ragu sedikit pun kalau ragu sedikit pun batal tayamum. Tawahumul ma, ada kemungkinan kecil nih. Wah, batal. Jadi begitu Anda melangkah maju pada tayamum, yakinkan dirimu enggak ada air. Jangan ragu. Jelas nih? Tawahum. In tayammama li faqdihi, kalau ia itu melakukan tayamum gara-gara karena memang tidak ada air, maka langsung putuskan. Begitu tayamum enggak ada air. Jangan overthinking. Mau apa mana overthinking itu? Apa ini overthinking Beb? Jangan negatif thinking. Berpikir negatif dan banyak mikir. Iki ono banyu opo ora? Lah banyak mikir ini, Bu. Banyak mikir itu bikin ruwet. Banyak mikir itu bikin ruwet. Maka sini tawahumul ma. Kalau ada merasa ada kemungkinan kecil, oh batal tayamum. Maka jangan overthink. Jangan kebanyakan mikir. Jangan mikir negatif. Kalau ibu sudah tayamum, Bu, langsung katakan yakin nggak ada air. Nggak usah BE nang jeding kono, ndak pakai BE sudah. Itu overthink namanya. Lo dalam fikih itu overthinking itu enggak ada ruwet. Lo kita kan di jedingnya perempuan, Beb. Di jeding perempuan memang enggak ada air, Beb. BE jeding laki-laki. Lah itu overthinking namanya. Enggak ada ruwet, batal tayamummu. Maka yang betul bagaimana? Jangan mikir, jangan kebanyakan mikir. Begitu tayamum enggak ada air. Titik. Sampai di sini jelas? Apalagi ibu overthinking dalam kehidupan, ruwet tambahan.
Apalagi banyak pikir tentang kehidupan. Rawat. Bu, Pak, yang ada di dalam masjid ini, yang di hadapan saya pangapunten satu persatu niki lho. Wajah-wajah bermasalah. Loh, enggak percaya. Yang di hadapan saya ini wajah-wajah yang punya masalah hidup. Coba yang enggak punya masalah, coba angkat tangan, pengen tahu saya. Ayo. Ayo angkat tangan, ayo. Ada yang enggak punya masalah? Ada? Enggak ada. Pak, Bu, mohon maaf. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Wong Kanjeng Nabi aja masalah kok. Nabi itu loh, Rasulullah itu loh, dia tukaran sama orang-orang Mekah itu. Tukaran sama Abu Jahal, Abu Lahab. Tukaran. Masalah enggak? Masalah. Mereka tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Taala berikan Al-Quran, dan memang kalau sudah turun Quran lantas tidak turun masalah, tetap aja masalah. Wah, bohong Muhammad, hadza syair, ini dukun. Loh, sudah turun Al-Quran dari Allah Taala tetap masalah. Betul, betul. Tidak cukup di situ, di Isra Mi'rajkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mi'raj ketemu surga, neraka ketemu Allah. Apa ketika pulang ke Mekah lantas tidak masalah? Tambah masalah. Oh, edan Muhammad ini. Yang asalnya beriman jadi kafir. Masalah? Masalah. Lu Nabi lu bermasalah. Oh, Beb, mungkin Mekahnya yang masalah, Beb. Kota Mekah dan penduduk Mekah bermasalah. Ya khair, Rasulullah meninggalkan Mekah, hijrah ke kota Madinah. Apa hijrah ke kota Madinah terus tidak ada masalah? Apa masalah selesai? Tetap ada masalah. Terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang lain sebagainya. Perang. Oh, itu kan urusan eksternal lingkungan. Tapi dalam internal keluarga Rasulullah tidak masalah. Siapa bilang? Rasulullah itu tukaran dengan Aisyah. Rasulullah itu bertengkar dengan Aisyah. Berbulan-bulan lamanya Rasulullah itu tidak akur dengan Aisyah. Sampai Rasulullah kemudian memulangkan Aisyah ke rumah ayahnya Abu Bakar. Pulangkan saja aku pada masalah. Oh, hatta rumah tangga Rasulullah adalah masalahnya. Sampai dipulangkan ke rumah ayahnya Abu Bakar. Masalah enggak, Bu? Masalah. Masalah. Yang ingin Habib sampaikan, Pak, Bu, siapapun di antara kita pasti punya masalah hidup. Masing-masing punya masalah hidup yang berbeda. Tapi masing-masing dari kita ini berjibaku dengan kehidupan masing-masing. Masing-masing dari kita ini berjibaku dengan masalah hidupnya. Rasulullah punya masalah hidup, Umar bin Khattab punya masalah hidup, Abu Bakar punya masalah, Utsman bin Affan punya masalah, Ali bin Abi Thalib punya masalah. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i punya masalah. Muassis Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari punya masalah. Kabeh punya masalah. Allahumma yang membedakan, Bu, bagaimana mereka mereaksi dengan masalah hidup mereka. Bu, Pak, pernah enggak punya duit? Pernah enggak punya duit? Pernah. Semua pernah. Sering kan ya? Sering. Sama kan? Tapi kan masing-masing punya respon yang berbeda ketika tidak punya duit.
Masalah itu sama, tapi masing-masing itu responnya berbeda. Pun niki saged dipahami? Terakhir, Bu, jadi ustadz dikasih minum, dikasih kurma, jadi masalah. Pameran tok dek dipangan karena mau itu terus. Bu, Pak, mungkin beberapa tahun yang lalu, sebelum masa pandemi datang, ketika masuk bulan Ramadan, orang-orang sudah gegap gempita, terutama yang mereka merantau di ibu kota. Mereka dengan segala daya dan upaya beli tiket, nyiapkan oleh-oleh gitu ya, untuk mudik ke kampung halaman. Padahal mudik itu penuh masalah. Tiketnya mahal, rebutan, penuh sesak di bis, penuh sesak di stasiun, dalam perjalanan yang desek-desekan, resiko dicopet, kan begitu. Liburnya terbatas, sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, balik lagi. Capek, penuh masalah, berbiaya mahal. Betul ya? Tapi tetap dijalani dengan bahagia dan semangat luar biasa. Kenapa? Karena tujuannya adalah hari raya, berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan keluarga, bahagia luar biasa. Kebahagiaan hari raya, berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan orang tua, itu yang ia bayar mahal, karena kebahagiaan ini mahal harganya, maka dibela-belai. Perjalanan itu penuh derita, tetapi yang penuh derita ini ia jalani dengan bahagia. Kenapa? Karena tujuannya adalah, destinasi akhirnya adalah bahagia hari raya dengan keluarga dan orang tua. Sampai di sini jelas? Karena tujuannya itu ia senang, bahagia, dan ia cintai, maka proses perjalanannya yang penuh derita ia jalani dengan penuh bahagia. Masuk? Paham? Bisa diterima? Begitu pula Bu, begitu pula Pak, kalau kita jadikan tujuan akhir kita adalah bahagia berjumpa dengan Allah fid daril akhirah, bahagia berjumpa dengan Rasulullah fid daril akhirah, berjumpa dengan orang tua dan leluhur fid daril akhirah. Kalau itu memang kebahagiaan, maka kita harus bayar mahal dengan susahnya hidup di dunia. Masuk? Masuk Bu? Masuk Bu? Bu, masuk enggak? Loh, kalau memang kita cinta dan bahagia dengan kehidupan akhirat, cinta dengan hari akhirat, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan keluarga, leluhur, guru, semua orang-orang tercinta, kita bakal bahagia. Maka perjalanan kehidupan dunia, sesulit apapun, sepahit apapun, kita jalani, dan itu dengan bahagia. Masuk? Masuk? Bahagia apa enggak di dunia? Bahagia apa enggak? Ya Allah, begitu ya. Iya, ini sekarang mindsetnya dirubah, gitu ya. Pola pikirnya dirubah. Silahkan sesulit apapun kehidupan dunia, sepahit apapun kehidupan dunia, setipis apapun dompetmu, alhamdulillah, kesulitan ini, kepahitan ini, kerepotan ini saya jalani dengan bahagia. Kenapa? Karena ini proses menuju destinasi yang paling saya cintai dan paling saya buat saya bahagia. Bisa diterima? Sepakat? Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.